Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Apakah sehat-sehat aja? Semoga teman-teman tetap sehat-sehat aja, tetap lancar lah semuanya, kerjaannya, studinya, terus ya dalam kondisi yang baik deh pokoknya. Gak kerasa teman-teman udah seminggu kita gak ketemu, terus kita ketemu lagi sekarang pada episode yang reguler, jadi episode yang panjang. Pada episode kali ini teman-teman, gua itu pengen membahas sesuatu yang mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu loh, tentang Jepang gitu, tentang Jepang khususnya tahun ini gitu. Kan kita tahu sebenarnya tahun lalu itu Jepang atau Tokyo Olympic yang Olimpiade yang bakal diadain di Tokyo itu kan udah pasti ditunda dan bakal diadainnya tahun ini gitu kan. Nah terus apakah tahun ini tuh Tokyo Olympic atau Olimpiade Tokyo ini bakal tetap dijalanin atau enggak gitu? Kan kalian pasti bertanya-tanya gitu. Apalagi kondisi COVID yang sekarang ini pun kayaknya nggak kelar-kelar gitu loh. Apakah Tokyo Olympic ini akhirnya harus ditunda lagi gitu, jadi tahun depan meskipun Tokyo Olympic 2020 jadinya tetap diselenggarainnya di 2022 gitu. Pada kenyataannya teman-teman, Tokyo Olympic 2020 itu akan diselenggarakannya itu tahun ini teman-teman. Tepatnya tahun ini tanggal tanggal 23 Juli sampai tanggal 8 Agustus teman-teman. Itu kayak udah hampir pasti sih sebenarnya. Mungkin bisa dibilang udah pasti karena bulan ini itu bulan Juni kayak beberapa atlet dari berbagai negara itu ada yang udah datang gitu di Tokyo atau di Jepang gitu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, gua itu nggak bakal komenin sebenarnya apakah gua secara pribadi itu setuju atau enggak gitu Tokyo Olympic ini bakal diselenggarain gitu. Gua nggak bercerita atau gua nggak menginformasikan hal yang seperti itu. Ya, tapi pada kesempatan kali ini teman-teman, gua itu bakal bercerita tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan Olimpik ini gitu loh, Tokyo Olimpiade ini, Olimpiade Tokyo ini, serta ada beberapa drama-drama lucu sebenarnya teman-teman yang berkaitan dengan Olimpiade ini gitu loh. Karena Olimpiade ini itu sebenarnya udah menjadi bahasan teman-teman dari tahun lalu, sejak pertama kali Olimpiade ini tuh ditunda dari tahun lalu gitu. Dan beberapa dramanya tuh ada yang lucu gitu lah. Nah, gue bakal membahas itu. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginformasikan atau bercerita tentang seperti apa sih sebenarnya fakta-fakta yang terjadi selama 1 tahun di Tokyo yang berkaitan dengan Tokyo Olympic 2020 ini. Namanya doang 2020, diselenggarainnya 2021. Oke. Gue udah mengumpulkan sebenarnya teman-teman, dan menyimpulkan beberapa fakta dari berita, dari media dan lain-lain. Dan gue sudah menyimpulkan menjadi beberapa poin sebenarnya yang sekiranya merepresentasikan kondisi sebenarnya
tentang Olimpik ini sekarang gitu. Oke, kita masuk pada poin pertama. Jadi di beberapa bulan kemarin itu teman-teman, salah satu media di Jepang itu melakukan sebuah polling sebenarnya teman-teman ke seluruh enggak seluruh sih, ke beberapa orang Jepang di seluruh negeri. Jadi nggak cuma Tokyo doang gitu. Jadi dia mengumpulkan pendapat orang Jepang di seluruh penjuru negerinya dia tentang apakah Olimpik ini harus tetap dilakukan tahun ini, maksudnya tetap harus dilakukan tahun ini karena udah tinggal 1 bulan lagi teman-teman dilakukan hari ini, atau harus dibatalkan dan mungkin ditunda lagi ke tahun depan gitu. Dan hasilnya teman-teman, sebenarnya lebih dari 60% mayoritas orang Jepang itu menjawab atau setuju untuk dibatalkan atau ditunda buat tahun depannya lagi ketika urusan COVID atau pandemi ini udah kelar gitu loh. Nah, ya seperti yang kalian bisa tebak gitu loh, karena partisipan Olimpiade itu atlet-atletnya itu nggak ratusan tapi ribuan teman-teman, dari 184 negara. Dan meskipun nggak ada penontonnya, nanti itu tuh sebenarnya Olimpiknya tuh nggak bakal ada penonton langsung. Jadi teman-teman mungkin entah di broadcast di TV atau internet, gue sebenarnya kurang tahu juga. Yang jelas nggak ada penontonnya. Tapi kan si atlet-atlet itu sendiri pun nggak datang secara sendiri, ya kan? Dia datang dengan krunya, dengan staffnya dan lain-lain gitu. Tiap negara kan pasti banyak kayak gitu. Nah, itu tuh akan menimbulkan dilema teman-teman. Apakah ini bakal menimbulkan pandemi yang lebih besar lagi di Jepang atau enggak? Ya sebenarnya apapun itu, orang Jepang tuh memang pada kenyataannya 60% dari responden yang dari angket itu tuh menyatakan untuk nggak setuju atau lebih baik ditunda lagi di tahun depannya, kayak gitu. Nah, poin selanjutnya adalah meskipun si orang-orang Jepang itu 60% nggak setuju lah istilahnya ya, pada pers conference 21 Mei 2021 International Olympic Committee sendiri sudah berstatement atau sudah menyatakan meskipun Tokyo masih pada state of emergency teman-teman, Olimpik ini akan tetap bisa diselenggarakan. Jadi ya gua nggak peduli apa kata kalian gitu loh. Ya maksudnya nggak kayak gitu. Maksudnya meskipun orang-orang di sekitar itu, ya lebih tepatnya itu kan penduduk Jepang gitu ya, meskipun penduduk Jepang itu mostly pada nggak setuju dengan adanya Olimpiade Tokyo tahun ini, International Olimpiade Komite itu sendiri pun udah menyatakan bahwa meskipun hal itu terjadi ataupun meskipun Tokyo masih dalam state of emergency gara-gara spike dari yang terjangkit COVID itu naik, Olimpiade ini akan tetap bisa diselenggarakan bagaimanapun caranya, kayak gitu teman-teman. Jadi udah bisa dipastikan teman-teman bahwa Tokyo Olimpiade 2020 itu akan tetap diselenggarakan tahun ini, tepatnya tadi di bulan Juli sampai Agustus. Nah, dari seluruh pembahasan diskusi selama 1 tahun itu teman-teman, rupanya ya banyak gitu loh yang konflik, banyak ketidaksetujuan, banyak
kontroversi juga gitu loh, yang ada di sekitar atau di sekitar pembahasan tentang Olimpiade itu gitu loh. Nah, yang menarik adalah pada poin selanjutnya, rupanya ada 31 daerah di sekitar luar Tokyo. Jadi di Tokyo itu kan anggaplah kayak Jakarta gitu teman-teman. Nah, di Jakarta itu di sekitarnya, kota-kota sekitarnya atau daerah-daerah sekitarnya kan banyak kota-kota penyangga atau kota-kota yang memang dekat dari Tokyo gitu. Karena memang Olimpiade itu diselenggarakan di Tokyo, cuman karena atletnya itu banyak teman-teman, banyak, terus mereka kan pasti butuh tempat latihan, butuh tempat, butuh base camp dan lain-lain. Nah, itu biasanya si base camp dari atlet-atlet yang dari tiap negara itu tempatnya ada di kota-kota yang di sekitar yang di sekitarnya Tokyo gitu. Misalkan kalau di Indonesia kan Jakarta, sekitarnya ada Bekasi, ada Tangerang, terus ada mungkin nyampe ke Bandung juga, nggak tahu juga, ada Tangerang, ada Depok juga dan lain-lain kayak gitulah. Nah, di Jepang sendiri tuh di sekitar Tokyo pun sama gitu, ada Saitama, ada Chiba, ada mungkin ke arah atas lagi ada apa gitu. Gue juga kurang paham kota-kotanya. Nah, dari perkumpulan si kota-kota itu yang di sekitar Tokyo itu, rupanya teman-teman ada 31 daerah di sekitar luar Tokyo itu menyatakan tidak mau jadi host atau jadi tuan rumah untuk menyambut si para atlet-atlet yang dari 184 negara itu, teman-teman. Jadi mungkin nih, gampangnya sih, misalkan nih kota ini lu ditunjuk menjadi hostnya ini gitu loh. Karena di situ nantinya di kota itu ada bakal menyediakan tempat buat atlet-atlet itu buat latihan dan lain-lain gitu, buat nginep, ya semuanya lah pokoknya kayak gitu. Nah, dari seluruh kota-kota itu ada 31 daerah atau kota yang akhirnya angkat kaki gak mau jadi host gitu, termasuk tempat yang paling dekat dari Tokyo sendiri, yaitu Chiba gitu teman-teman. Padahal Chiba itu tadinya adalah tempat yang menjadi daerah buat camp atau tempat tinggal para atlet-atlet Amerika Serikat, teman-teman, kayak gitu. Jadi gue juga nggak tahu ya, akhirnya si atlet-atlet Amerika itu nantinya bakal tinggal di mana, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas menurut artikel dari salah satu media Jepang ini, Chiba sendiri kayak angkat kaki atau mengundurkan diri dalam menjadi host para atlet-atlet itu. Gue rasa bukan cuma Amerika doang sebenarnya yang bakal tinggal di Chiba, karena Chiba itu luas banget. Cuman mereka ya nggak mau gitu loh. Gitu. Nah, dari 31 tempat itu kan nggak cuma Chiba, masih banyak tempat lain-lain gitu loh. Ya gitu teman-teman. Nggak semuanya setuju dan banyak kontroversi sebenarnya yang terjadi di setahunan ini gitu loh di Jepang. Cuma ngomongin masalah Olimpiade Tokyo doang gitu. Nah, poin selanjutnya itu seperti yang gue udah jelasin tadi sebenarnya teman-teman di awal, bahwa mulai dari Juni teman-teman, mulai dari bulan Juni itu atlet-atlet dari luar negeri itu udah mulai berdatangan teman-teman. Dari berita yang gue lihat, sementara itu yang gue tahu itu atlet Australia itu udah ada sebagian yang datang atau udah nyampe di Tokyo atau di Jepang kayak gitu. Nah, nantinya di bulan Juni ini sendiri, dari awal bulan Juni ini sendiri, si atlet-atlet yang udah datang ke Jepang itu akan divaksin teman-teman. Jadi mereka gak cuma datang karantina dan lain-lain, tapi mereka datang dan akan mulai divaksin di
bulan Juni ini juga gitu, sebelum sebelum nanti bulan depannya itu mereka bertanding gitu ya. Karena kan seperti yang lu tahu kan, beberapa vaksin sendiri kan ada efek sampingnya. Takutnya kalau mepet-mepet di vaksin kayak mereka nggak fit dan lain-lain ya, pokoknya masalah kayak gitu. Jadi mulai Juni itu udah mulai pada berdatangan dan mulai divaksin. Yang ironisnya teman-teman, kalau kalian tahu sebenarnya, mungkin gue udah sering bahas gitu loh di beberapa podcast selanjutnya gitu, bahwa dibandingin Indonesia, Jepang itu jauh lebih telat sebenarnya buat memvaksin orang-orangnya teman-teman, warga-warganya gitu loh. Karena mungkin faktor yang paling memakan waktu itu sebenarnya Kementerian Kesehatannya mungkin ya, atau komite kesehatannya yang di Jepang itu belum mengiyakan vaksin-vaksin yang sedang mereka coba gitu loh. Jadi lama banget meng-approve si vaksin itu gitu. Dan baru di-approve itu beberapa bulan lalu gitu loh. Dan pada kenyataannya faktanya baru 2% populasi yang dari seluruh populasi yang ada di Jepang itu baru 2% itu terima vaksin. 2%-nya itu tuh sebagian besar adalah orang-orang yang di atas umur 65 tahun sama tenaga medis. Jadi orang-orang biasa kayak kita-kita nih tinggal di Jepang itu belum ada berita tentang vaksin sama sekali teman-teman. Ya itulah ironisnya gitu. Jadi ya mungkin karena itu juga gitu loh, banyak yang ini komite Olimpiade ini ngapain sih gitu loh, atau pemerintah Jepang ini ngapain sih gitu, maksain Olimpiade padahal orang-orangnya sendiri pun belum ada yang divaksin gitu loh. Itu masih 2% lah. Ya anggaplah masih belum ada yang bervaksin gitu loh. Dan memaksakan Olimpiade ya memang atlet-atletnya yang datang itu pun bulan ini akan langsung divaksin gitu. Sedangkan penduduknya nggak divaksin-vaksin. Giliran atlet-atletnya datang itu langsung divaksin kayak gitu teman-teman. Nih, itu ngomongin si atlet-atletnya ya. Terus poin selanjutnya teman-teman, ya karena ini adalah suatu acara yang besar gitu loh, ajang yang gede banget dan banyak partisipannya gitu, banyak atlet-atletnya yang datang itu. Rupanya untuk menyelenggarakan Olimpiade Tokyo ini, si organizer itu setidaknya butuh 500 perawat atau 500 tenaga medis, 500 orang tenaga medis gitu untuk mendukung acara ini gitu. Ya mulai dari mensupport para atlet-atlet yang datang, atau tenaga medis yang standby, mungkin nanti ada yang cedera atau sakit dan lain-lain, mungkin ada yang kena COVID, nggak tahu juga gitu loh, dan lain-lain gitu tuh. Mereka setidaknya membutuhkan 500 perawat atau 500 tenaga medis untuk mendukung acara ini gitu teman-teman. Yang padahal di luar sana itu, dari mendengar statement atau berita ini tuh, orang-orang yang di luar sana itu yang khususnya adalah perawat dan tenaga medis sendiri bilang mereka sendiri pun udah kewalahan dengan kondisi COVID ini yang gak kelar-kelar teman-teman. Jadi ya gitulah gitu, kayak sedikit memaksakan juga gitu loh dengan adanya Olimpiade Tokyo ini gitu loh. Karena yang dibutuhkan itu nggak sesimpel itu, nggak cuma gedung dan menyelenggarakan itu kan. Si atletnya sendiri pun juga harus dirawat kesehatannya, nanti kalau ada cedera, sakit dan lain-lain. Belum lagi volunteer yang ngatur acara itu gitu loh, karena itu tuh acaranya kan bakal banyak gitu, dalam sehari itu bakal banyak, jadi venue-nya di mana-mana, butuh orang berapa dan lain-lain. Yang sedangkan kita sendiri masih
kewalahan gitu loh dalam menangani COVID-19 ini gitu loh. Jadi nggak cuma Indonesia doang yang kewalahan, Jepang sendiri yang katanya orang paling lihai atau negara yang paling lihai dalam menjaga sesuatu atau menciptakan sistem dan organisasi itu sendiri pun teman-teman masih kewalahan dengan pandemi ini. Jadi ya itu gitu loh. Jadi agak sedikit dipaksakan sih, meskipun ya gue nggak tahu lah nanti eksekusinya gimana. Itu nyari 500 perawatnya itu dari mana juga nggak tahu gitu loh. Apakah ngambil dari orang-orang yang memang sekarang lagi ngurusin COVID? Ya gue nggak tahu sih, lebih tepatnya bisa jadi volunteer juga gitu loh ya. Itulah. Oke. Terus selanjutnya di fakta selanjutnya ini ada di poin selanjutnya ini, dari seluruh diskusi dan pembahasan COVID yang selama setahun ini gitu teman-teman, dari tahun lalu ketika COVID baru mulai ada masuk ke Jepang terus ditunda dan sampai sekarang itu, rupanya banyak banget teman-teman drama-drama yang lucu yang terjadi gitu loh selama setahun ini gitu tentang si Tokyo Olimpiade itu. Bukan hal-hal yang bukan hal-hal yang serius doang gitu, tapi banyak banget drama-drama lucu yang terjadi di selama setahun ini yang berkaitan dengan Tokyo Olimpiade itu. Mulai dari salah satu petinggi dari Komite Olimpiade Tokyo di Jepang ini sempat bilang mungkin karena berdiskusinya itu riweh, terus kayak banyak yang menentang dan lain-lain, banyak yang bertanya kenapa ini diadain dan lain-lain. Ada salah satu ketua dari komite itu tuh sempat bilang bahwa kalau dalam rapat berkaitan dengan Olimpiade Tokyo ini perwakilan wanita itu lebih baik nggak ada gitu loh. Lebih baik nggak ada. Kalaupun ada, mereka tuh nggak boleh ngomong gitu. Karena dia pikir perwakilan wanita itu banyak ngomong gitu loh, ribet mungkin ya kayak gitu. Nah tentang pernyataan ini tuh waktu dia ngomong itu tuh besoknya atau ya hari itu juga tuh langsung dimuat di banyak media di Jepang gitu loh. Ya udah tentu pada mencibir kan jadinya, wow ini rasis lah apa gitu, seksis ada apa dan lain-lain kayak gitu loh, apa kayak diskriminasi dan lain-lain gitu loh. Ya mungkin kalau menurut gue sih jadi lucu mungkin karena dia saking stresnya gitu loh. Saking stresnya terus nggak menemukan jalan keluar, terus ditambah dengan mungkin ya member-member yang wanita itu kayak dia mungkin kan kritis gitu kan, kritis tanyain terus ntar kayak gimana detailing gimana, kayak cerewet gitu. Dia jadi pusing sendiri terus nggak kuat ya ngomong kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Terus ada lagi ini yang lebih lucu sebenarnya teman-teman, karena ini agak nggak dimasuk akal gitu. Jadi ada suatu ketika kayaknya itu kejadian itu tahun ini bukan tahun lalu ya, tahun ini gue lupa sebenarnya bulan berapa. Tahun ini itu ada tiba-tiba kejadian. Jadi ketua dari kreatifnya, jadi tim kreatif dari Olimpiade Tokyo ini, ketuanya itu sempat kayak mengutarakan ide atau ngomongin idenya dia buat opening si Olimpiade Tokyo ini menggunakan Naomi Watanabe. Jadi Naomi Watanabe itu kayak selebriti atau aktris Jepang yang memang badannya agak gemuk gitu loh teman-teman. Gitu. Buat Olimpiade Tokyo ini dia pengen kayak mengutarakan idenya dia pakai Naomi Watanabe dengan pakaian babi teman-teman. Buat pembukaan Olimpiade Tokyo gitu. Yang kata dia idenya itu memplesetkan Olimpik itu jadi Olimpik, piknya babi gitu.
Gue nggak tahu sih sebenarnya, entah dia bercanda atau dia serius, tapi pernyataan ini tuh jadi kontroversi sebenarnya teman-teman. Terus langsung diberitain di mana-mana gitu loh, di seluruh media, koran, berita di Jepang itu. Nah, ya meskipun ada drama-drama kayak gini-gini, drama-drama lucu kayak gini, ya pada akhirnya ya si orang-orang ini, misalkan kayak ketua komite itu tuh akhirnya ya minta maaf gitu loh. Minta maaf, terus ya gue nggak tahu dia maksudnya itu memang seksis atau apa, nggak tahu, tapi dia akhirnya minta maaf. Terus bahkan si ketua dari bagian kreatif ini itu, pemimpin kreatif ini itu, gara-gara masalah itu akhirnya dia mengundurkan diri teman-teman. Minta maaf dan mengundurkan diri dari ketua kreatif kayak gitu ya. Begitu Jepang lah gitu lah, minta maaf kalau dia emang merasa sangat bersalah, ya biasanya sih biasanya dia akan mengundurkan diri gitu. Itu. Terus poin selanjutnya itu, ini mungkin gue akan menginformasikan hitung-hitungan ekonominya teman-teman. Jadi kalian pasti berpikir gitu, kenapa sih pemerintah Jepang itu kekeh itu apa ya? Bersikeras bersikeras untuk tetap menyelenggarakan Tokyo Olympic ini teman-teman. Nah, kalau dilihat dari segi ekonominya teman-teman, rupanya Tokyo Olympic ini bisa menelan biaya 1,81 triliun yen atau setara dengan 17 miliar US dollar kalau akhirnya Olimpik ini dibatalkan. Jadi Olimpik ini tuh bakal menelan biaya sebanyak itu kalau dibatalkan teman-teman. Dan di sisi lain Tokyo Olympic ini akan mendatangkan keuntungan sekitar 1,66 triliun yen jika tetap diselenggarakan meskipun tanpa penonton teman-teman. Jadi ya 11-12 lah angkanya ya. Memang kalau misalkan ya, kalau biaya pembatalan itu tuh anggaplah itu adalah modalnya itu 1,81 triliun yen itu, terus diselenggarain ya dapat duitnya itu 1,66 triliun. Jadi sebenarnya meskipun diselenggarakan pun bakal tetap rugi dikit gitu loh. Rugi berapa miliar lah kayaknya yen gitu ya. Makanya mungkin faktor itu juga kenapa kayaknya pemerintah Jepang, nggak cuma pemerintah daerah Tokonya doang sebenarnya teman-teman. Pemerintah Jepang itu bersikeras untuk tetap menyelenggarakan Tokyo Olympic gitu loh, karena dia bakal rugi besar ketika Tokyo Olympic ini tuh akhirnya batal gitu loh. Dan lumayan karena ketika meskipun tanpa penonton, Tokyo Olympic ini tuh akan menstimulus ekonominya di mereka, maksudnya Jepang, itu sebanyak 1,66 triliun yen gitu teman-teman. Itu meskipun itu padahal nggak ada penontonnya teman-teman, dapat duitnya segitu ya. Kayak gitu ya, balik lagi banyak faktor gitu loh. Ini kan ngomongin dari faktor ekonomi gitu loh, nggak coba negara kita doang teman-teman ya, Indonesia yang secara ekonomi itu susah ketika pandemi. Jepang sendiri pun sangat terpukul juga karena karena pandemi COVID ini. Ditambah ya tadinya kan dekade ini memang Jepang itu banyak meraih devisa dari turis-turis, dan akhirnya menjadi rugi gara-gara COVID ini, karena kan turis nggak bisa datang ke Jepang dan lain-lain kayak gitu ya.
kalau dilihat dari secara hitungan ekonominya, masalah Olimpiade Tokyo itu seperti itu teman-teman. Terus ini poin terakhir sih sebenarnya. Kalau ditanya gua pribadi sendiri setuju atau enggak, sebenarnya gua bukan di pihak setuju atau enggak sebenarnya. Ya gimana ya, mau gimana lagi gitu loh. Ya kalau memang pada pengen diselenggarakan ya silahkan menurut gue ya, tapi dengan kontrol yang ketat juga pastinya gitu loh. Kalaupun nggak diselenggarakan ya untung gitu loh, jadi nggak perlu ribet-ribet gimana gitu loh masalah Olimpiade Tokyo ini. Tapi ya nggak tau lah, mungkin pemerintah Jepang itu kan memiliki pertimbangan lain gitu loh ya, seperti yang gue bilang gitu, bisa pertimbangan ekonomi juga tentunya gitu, karena Jepang sendiri juga agak kesusahan kan dalam pandemi ini gitu. Bahkan ya pandemi ini, bahkan kalau ditanya gua sendiri pun sebenarnya penasaran gitu loh teman-teman. Penasarannya kenapa? Gua sebenarnya pengen lihat sebenarnya keahlian si organizer orang-orang Jepang ini. Kan kita tahu orang Jepang itu rapi, kalau mengorganize orang itu rapi, peraturannya ketat, terus disiplin. Nah, orang-orang Jepang yang ini nih tuh, gue tuh sebenarnya penasaran, pengen lihat ketika dalam kondisi COVID-19 yang kayak gini, sehebat apa sih mereka dalam menangani atau menyelenggarakan event sebesar Olimpik ini, tapi dalam kondisi yang nggak memungkinkan ini gitu loh. Gua rasa nggak gampang gitu loh, lu ngatur ribuan atlet dan krunya untuk taat protokol. Terus ya lu tau lah negara-negara barat pasti demen party dan lain-lain. Terus gimana caranya mengatur mereka? Gue sebenarnya pengen lihat gitu loh, sejauh mana mereka tuh kuat menghadapi orang-orang barbar dari tiap negara gitu. Nggak cuma negara barat doang, gue yakin semua negara pasti barbar juga gitu ujung-ujungnya gitu. Nah, gue tuh penasaran banget, pengen lihat sebenarnya sehebat apa organizer Jepang ini dalam menghandle para atlet dan krunya, atau menghandle Olimpiade Tokyo secara keseluruhan dalam masa pandemi COVID-19 ini teman-teman. Seru sih kayaknya. Ya itulah teman-teman, beberapa fakta-fakta dan drama-drama lucu yang menjadi diskusi atau pembicaraan dalam 1 tahun ini yang berkaitan dengan Tokyo Olympic itu. Gue sendiri ya bebas-bebas aja sih, gue mau diselenggarakan atau enggak ya silahkan. Ya gue cuma pendatang juga kan di sini, jadi mungkin pemerintah Jepang sendiri punya pendapat sendiri atau pertimbangan sendiri, ya gue nggak tahu. Yang jelas semoga kalaupun memang itu diselenggarakan, ya udah kayaknya sih udah pasti diselenggarakan. Ya semoga ketika penyelenggaraan itu semua atlet-atlet yang dari luar negeri itu tetap disiplin, maksudnya tetap patuh pada protokol yang memang udah ditentukan oleh organizer Jepang. Karena gue yakin organizer Jepang itu pasti dapat kritik banyak gitu loh teman-teman, dari orang-orang sekitar, dari penduduk Jepang sendiri, ataupun dari lawan politiknya si partai yang sedang berkuasa sekarang itu juga tuh pasti dapat kritik-kritik juga gitu loh. Jadi udah pasti mereka akan membuat penyelenggaraan ini tuh seperfect mungkin, serapi mungkin. Ya biasalah orang Jepang, serapi mungkin dan seketat mungkin sampai memang atlet-atlet yang dari luar negeri itu tuh kayak mau nggak mau harus patuh gitu. Meskipun gue yakin pasti mereka ada lah yang nakal-nakal atau gimana, ya gue pengen tahu sih setangguh apa organizer Jepang ini tuh menghadapi atlet-atlet yang
dari luar negeri itu. Dan semoga ya atlet-atlet kita, apalagi dari Indonesia ataupun teman-teman yang dari negara lain itu bisalah at least patuh pada protokol, patuh pada peraturan yang mereka buat gitu loh. Karena ya itu untuk kepentingan bersama juga kan. Dan kayak udah gak ada jalan lagi gitu loh. Tokyo Olympic akan tetap jalan gitu. Ya mohon ya dipatuhi lah, khususnya anak-anak atau teman-teman orang Indonesia yang mungkin sekarang ada dalam perjalanan menuju Tokyo Olimpiade ini, teman-teman. Patuhi apa yang mereka bilang, karena hati-hati, orang Jepang itu sangat strict. Jadi kalau kalian melanggar peraturan kemungkinan bisa didiskualifikasi. Jangan kaget, gue yakin bakal didiskualifikasi kalau kalian sedikit nakal atau melanggar peraturan kayak gitu, teman-teman. Ya, apapun itu semoga akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik dan aman dan semestinya. Semoga pertimbangan pemerintah Jepang itu nggak salah. Semoga dengan adanya Tokyo Olimpiade ini mungkin ekonominya bisa naik. Ya kasihan juga kan, kalaupun di cancel pun tetap rugi juga pemerintah Jepang. Ya apapun itu, semoga semuanya akan berjalan baik, lancar dan aman. Oke, sekian dulu buat episode kali ini, teman-teman, tentang bahasan apa kabarnya Olimpiade 2020, Tokyo Olimpiade 2020 ini. Bagi teman-teman yang memang sampai saat ini belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow Instagram Night in Tokyo di night.intokyo. Bisa cari Instagramnya di situ, karena di Instagram itu biasanya gue bakal membagikan informasi yang berkaitan dengan podcast ini gitu loh. Misalkan nantinya episodenya bahas apa dan lain-lain kayak gitu. Kalian juga bisa komen-komen di postingan Night in Tokyo kalau pengen tanya-tanya tentang Jepang dan lain-lain. Atau bisa juga kunjungin website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di situ ada blog, ada foto-foto gue jalan-jalan di sekitar Jepang. Kalian bisa lihat-lihat juga, ataupun kalian bisa dengerin langsung podcast ini di website Night in Tokyo. Karena di sana ada gue taruh seluruh podcast mulai dari season pertama awal episode 1 sampai episode sekarang season 2 yang paling baru. Semuanya ada di situ dan kalian bisa dengerin secara gratis di sana. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa minggu depan lagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali di besok hari Senin. Sekian dulu dari gua, sampai jumpa di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye.